Shalom teman-teman. Puji Tuhan kita bisa dipertemukan di ibadah online saat ini. Ibadah kita hari ini terselenggara hanya karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sebelum itu kita mau tenangkan diri dulu untuk kita berdoa, untuk menenangkan diri kita untuk kita bisa konsentrasi ke depannya. Ya Bapak, terima kasih untuk segala perkenanan-Mu yang boleh terjadi bagi kami hingga kami bisa datang untuk kami beribadah kepadamu pada hari ini. Ya Bapa, untuk saat ini kami mau berikan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa sepenuhnya memuji namamu, dan kami bisa menerima berkat yang boleh kami dapatkan dari firman yang akan Engkau sampaikan nanti. Ya Bapa, di dalam namamu kami serahkan hati dan pikiran kami. Amin. Mari teman-teman, kita mau semakin mengakui pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan Kau ada.
Ya, teman-teman, tema kita hari ini adalah The Dark Side of Me. Setiap kita pasti ada sisi gelap, dan sisi gelap itu akhirnya respon kita terhadap dark side itu bisa menjadi sebuah batu sandungan untuk kita bisa berelasi sama Tuhan gitu. Karena mungkin kita ngerasa terlalu gak layak dan cuman kita yang paham adanya dark side itu di dalam diri kita. Kita lupa kalau Tuhan itu lebih besar. Dia lebih mengenal kita, bahkan dia bisa menjangkau dark side dalam diri kita. Saya percaya kalau Tuhan pasti mau berjalan sama kita apapun itu dark side yang kita punya, yang sedang kita hadapi. Mari teman-teman, kita mau sama-sama untuk kita berdoa mengakui dosa kita. Ya Bapa, kini kami menyadari ya Bapa, betapa kami terlalu mengandalkan pemikiran kami sendiri. Kami lupa bahwa Engkau adalah Tuhan yang mempunyai kasih yang begitu besar buat kami. Kami terlalu mengandalkan apa yang menjadi pengertian kami sendiri. Kami lupa bahwa Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau selalu bersedia untuk berjalan bersama kami, apapun itu sisi gelap dalam kehidupan kami. Kini kami mau mengakuimu ya Bapa dalam setiap langkah yang kami jalani. Kami mau percaya bahwa Engkau begitu luar biasa. Amin. Mari teman-teman, kita mau lebih menyadari bahwa kita gak jalan sendiri. Kita punya Bapa yang selalu mau berjalan bersama kita. Mari kita pujikan bersamamu Bapa. Musim hidupku
anugerah kita terambil dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari kita sama-sama mau memberikan diri, dan kita juga mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan Kau di dalamku. So
Jemaat sekalian, mari kita awali dengan berdoa minta pimpinan Tuhan untuk boleh menyertai pembacaan dan penguraian firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau pada siang hari ini Engkau beri kesempatan kami boleh bersama-sama dengan rekan-rekan pemuda yang lain yang ada dimanapun juga, yang saat ini boleh bersama-sama dengan kami menyaksikan, mendengarkan, dan boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang akan menyertai untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau kuasai kami semua, baik hamba-Mu di tempat ini, maupun rekan-rekan pemuda yang lain di tempat-tempat mereka sendiri. Kiranya kasih setia Tuhan memampukan kami semua, bukan saja puas untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan firman yang hidup kepada kami semua berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini adalah The Dark Side of Me. Kita akan perhatikan Roma pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-15 sampai 19 akan saya bacakan. Roma pasalnya yang ke-7 ayat 15 sampai yang ke-19. Roma pasal 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayatnya yang ke-19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saudara, ini adalah bagian pengakuan yang menurut saya secara pribadi pengakuan yang besar dari Paulus. Paulus menyadari betul bahwa di dalam hidupnya dia ingin melakukan segala sesuatu yang baik, bahkan dikatakan kehendak yang baik. Tetapi saudara, ada di satu sisi yang lain, yaitu yang dia lakukan dan yang dia kerjakan adalah hal yang tidak baik atau boleh dikatakan yang jahat. Saudara, pada siang hari ini kita akan berbicara tentang the dark side of me. Ada sisi gelap di dalam kita. Ada sisi-sisi gelap yang mesti kita perhatikan. Saudara, sisi gelap di dalam diri kita itu selalu berkaitan dengan kedewasaan kerohanian kita. Dikatakan sisi gelap, karena sisi gelap mampu membuat kita itu tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Sisi gelap itu menghambat kita untuk kita bisa maju bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, oleh sebab itu, Norman Wright menyatakan demikian. Kehidupan ini terdiri dari serentetan krisis. Jadi Norman Wright menyatakan kalau kehidupan ini ada begitu banyak serentetan krisis yang membentuk kehidupan kita. Dari situlah kedewasaan seseorang terbentuk. Dari setiap krisis-krisis yang ada, dia terus melakukan semuanya itu, dia terus beradaptasi sampai membentuk kedewasaan orang itu. Maka saudara, ada 3 hal di dalam kedewasaan itu bisa dibentuk. Yang pertama, reaksi terhadap setiap peristiwa. Bagaimana setiap peristiwa itu ada dan bagaimana reaksi kita tentang peristiwa itu mempengaruhi kita jadi dewasa.
Yang kedua adalah sikap menyadari persoalan atau permasalahan. Permasalahan bisa ada di dalam setiap kehidupan, mulai dari kita kecil sampai kita dewasa, bahkan nanti kita sampai tua. Persoalan-persoalan permasalahan itu ada, tetapi sikap kita menghadapi permasalahan itu bisa membuat kita dewasa. Dan yang ketiga adalah tindakan kita mengatasi luka. Saudara, luka itu bisa terjadi karena anggota keluarga kita, bisa. Luka itu bisa terjadi karena teman-teman kita, bisa luka. Kita bisa terluka juga dengan orang-orang yang paling kita kasihi, ya. Tetapi yang paling penting, bagaimana tindakan kita mengatasi luka, itu yang membuat kita semakin hari boleh semakin dewasa. Saudara, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-15 Ibrani pasal 5 ayat 14 itu dikatakan begini. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi penulis Ibrani itu menyatakan orang-orang yang dewasalah yang dapat makanan-makanan keras. Makanan-makanan keras itu berarti orang itu sudah dapat membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, pertumbuhan kedewasaan rohani itu seharusnya berjalan sesuai dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang menginjak usianya semakin lama, semakin dewasa. Tetapi saudara, ada banyak sisi-sisi yang kita katakan negatif atau sisi-sisi gelap yang membuat kita tidak berdaya bahkan tidak bertumbuh. Oleh sebab itu saudara, jangan heran kalau ada orang yang dewasa, sikapnya, perkataannya, tindakannya itu tidak dewasa sama sekali. Jadi saudara, sisi gelap adalah kondisi yang disfungsi. Disfungsi itu berarti tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Apanya yang disfungsi? Disfungsi itu di dalam personalitanya, di dalam personalitasnya yang ada, dan di dalam keadaan dan kondisi batin. Apakah batinnya tertekan atau tidak. Lalu saudara, kalau saudara perhatikan misalnya saudara pernah mendengar ada orang yang suka humor, ya, orangnya itu humoris. Tapi tiba-tiba kita ketahui bahwa dia misalnya bunuh diri. Padahal hidupnya itu seakan-akan happy-happy saja, tapi tiba-tiba dia bisa melakukan tindakan di luar nalar kita sebagai temannya yang kita ketahui dia itu humoris. Lalu ada juga saudara orang yang sabar begitu ya. Orang yang kelihatannya betul-betul sabarnya luar biasa. Tiba-tiba dia bisa berteriak-teriak. Kenapa dia bisa berteriak-teriak? Karena ada kebutuhan batinnya yang membuat dia akhirnya berteriak-teriak semacam itu. Saudara, sisi gelap itu bisa terbentuk ketika kebutuhan batin kita itu tidak terpenuhi. Sehingga obsesi yang dikejar terus-menerus itu membuat mereka atau dia itu capek. Jadi ada kebutuhan batin yang terus-menerus membuat orang itu semakin hari semakin mengejarnya. Dan ketika dia tidak mendapatkan itu, membuat orang-orang itu capeknya luar biasa. Terbentuknya sisi gelap itu juga bisa karena orang itu mengalami peristiwa-peristiwa yang melukai. Entah itu berkaitan dengan masa lalunya dia, entah itu berkaitan dengan keadaan dan kondisinya dia pada waktu kecil, atau pada waktu remaja, atau pada waktu muda, atau pada waktu dia sudah menikah dan sebagainya. Pokoknya peristiwa-peristiwa yang melukai. Oleh sebab itu, saudara, bentuk dengan orang-orang yang kita katakan ada sisi gelapnya, yang terus bisa muncul di dalam hidupnya, dia akan memiliki reaksi-reaksi. Misalnya, saudara, reaksi negatif.
Jadi ketika kumpul-kumpul, dia bisa saja menjadi orang yang tidak percaya diri, dia bisa saja menjadi orang yang curiga dengan orang lain, dan tidak bisa menjadi apa adanya. Atau dia menjadi orang yang frustasi dengan obsesinya yang tidak pernah tercapai. Misalnya dia kepingin rasa aman, dia selalu merasa bahwa di mana-mana itu tidak aman, sehingga dia selalu mempersiapkan diri supaya dia bisa aman. Dan ketika dia berpikir untuk kehidupan yang akan datang, atau bahkan ketika dia tinggal di rumah, dia selalu merasa tidak aman. Karena apa, saudara? Karena kebutuhan batin tentang amannya dia tidak bisa terpenuhi dengan baik. Bahkan, saudara, orang itu bisa menjadi orang yang emosinya tidak terkendali ketika orang itu berjumpa dengan peristiwa-peristiwanya dia masa lalu, tetapi dia jumpai pada masa di mana dia ada atau pada masa di mana dia dewasa. Dia bisa menjadi orang-orang yang kita katakan di luar kendalinya. Saudara, itu bisa terjadi. Dampaknya apa, saudara? Dampaknya jelas, relasi dengan sesama manusia semakin lama bisa semakin hancur. Relasi dengan teman-teman yang dulunya baik bisa hancur. Relasi dengan orang-orang yang terdekat orang tuanya juga bisa hancur. Apalagi relasinya dia dengan Tuhan pasti semakin lama akan semakin jauh dan semakin lama semakin tidak memiliki kehidupan kerohanian yang baik. Oleh sebab itu, saudara, orang-orang yang semacam ini perlu diadakan pemulihan. Orang-orang yang semacam ini perlu dipulihkan. Saudara, bagaimana cara memulihkan orang-orang yang memiliki sisi gelap di dalam kehidupannya? Atau kita-kita yang memiliki sisi gelap di dalam kehidupan kita? Saudara, yang paling utama adalah menyadari kebutuhan kita ketika kita tahu bahwa kita harus menyelesaikan sisi gelap kita. Saudara, sisi gelap yang paling tahu adalah saudara dan saya sendiri. Teman-teman lain mungkin bisa membantu, mungkin bisa menolong, mungkin bisa menebak kira-kira sisi gelap kita yang mana. Tetapi yang paling dalam yang saudara harus pahami adalah saudara harus menyadari sisi gelap saudara. Saudara harus berdoa kepada Tuhan. Saudara harus minta kepada Tuhan supaya Tuhan itu menunjukkan sisi-sisi gelap kita. Kenapa, saudara? Karena seringkali orang merasa bahwa sisi gelapnya yang muncul, tetapi dia anggap itu kepribadiannya dia yang baik. Sisi gelapnya yang muncul, lalu dia katakan itu adalah karakter saya, padahal bukan. Nah, saudara, hal ini mesti harus kita waspada. Kita harus sadar betul bahwa kita harus menyelesaikan sisi gelap kita. Betul, saudara, tidak ada manusia yang sempurna, betul. Tetapi kalau saudara dan saya bisa terus introspeksi di hadapan Tuhan, mencoba memperhatikan sisi-sisi gelap kita, maka itu menjadi hal yang sangat luar biasa sekali. Paulus itu adalah seorang hamba Tuhan, seorang yang sangat dipercayai, seorang yang luar biasa, tetapi dia sadar betul ada sisi-sisi gelap di dalam kehidupannya, ada kehendak-kehendak yang seharusnya dia munculkan baik, tetapi hasilnya tidak baik. Kehendaknya baik, kehendaknya berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi tindakannya bisa saja dia salah. Dan dia mengakui semuanya itu. Dan dia terus ingin bersama-sama berjuang bersama dengan Kristus, supaya sisi-sisi gelapnya itu betul-betul dapat diatasi dengan baik. Saudara, yang kedua, selain menyadari bahwa ada kebutuhan untuk menyelesaikan sisi gelap, yang kedua adalah perlu kesembuhan memori kita. Saudara, jangan mudah membuat memori kita itu menjadi tempat bersarangnya kebencian, tempat bersarangnya luka-luka yang ada, tempat bersarangnya orang-orang yang menyakitkan kita. Jangan
membuat kita mudah untuk menyimpan memori-memori yang demikian. Maka dikatakan perlu kesembuhan memori kita. Perlu minta Tuhan untuk terus-menerus tidak mengingat-ingat persoalan-persoalan yang melukai hati kita. Untuk kita terus-menerus diubah supaya kita tidak berpikir sesuatu yang jahat kepada orang-orang yang pernah menyakitkan kita. Oleh sebab itu, saudara, membuat memori kita, membuat kesembuhan di dalam memori kita yang jahat, kita ubah menjadi yang baik, itu adalah hal yang luar biasa di hadapan Tuhan. Maka kalau saudara perhatikan, di dalam Filipi pasalnya yang keempat itu kita selalu diingatkan, oleh sebab itu pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang benar, pikirkanlah yang kudus. Tujuannya apa saudara? Tujuannya supaya memori-memori di dalam kehidupan kita ini muncul dan terus-menerus ada yang baik, bukan yang jahat, bukan yang keji. Dan yang ketiga, saudara, kita perlu kesembuhan emosi. Apa artinya, saudara? Saudara, seringkali orang yang terluka, seringkali orang yang memiliki sisi yang gelap di dalam hidupnya, dia terus merasa senang untuk menyimpannya, bahkan dia terus-menerus menikmatinya, dan bahkan dia tidak sadar bahwa itu semakin lama semakin mengikat dia dan membuat dia terbelenggu. Saudara, hal ini harus kita bebaskan, hal ini harus kita sembuhkan. Kesembuhan emosi itu harus kita lakukan. Misalnya saudara memberikan pengampunan kepada orang-orang yang pernah bersalah kepada kita. Entah itu masa kecil kita, entah itu masa remaja kita, entah itu masa muda kita. Kita harus memberikan pengampunan kepada orang-orang yang pernah melukai kita. Kita memberikan pengampunan kepada orang-orang itu. Sehingga tidak ada lagi perasaan dendam, perasaan marah kepada orang itu, perasaan tidak suka kalau ketemu dengan orang itu. Atau dengan orang-orang yang kita ketahui memiliki hal yang sama, seperti yang pernah kita benci atau pernah kita merasa bahwa kita disakiti. Mari kita sadar bahwa kalau Tuhan itu mengampuni dosa-dosa kita, maka janganlah saudara dan saya terus menyimpan hal-hal yang pahit, hal-hal yang membuat kita semakin lama semakin menderita, tetapi lepaskanlah supaya memori kita pun juga bisa menjadi baik. Berikutnya saudara, kita mesti mencari bahwa kebutuhan batin itu bukan kita cari karena kita usaha, bukan cari karena kita kerja, tetapi kita minta Tuhan supaya Tuhan itu memenuhi kebutuhan batin kita. Saudara, seringkali justru orang merasa bahwa segala sesuatu harus dikerjakan sendiri, segala sesuatu harus dipenuhi sendiri. Dia lupa bahwa dia punya Bapa yang begitu mengasihinya. Dia lupa punya Allah yang sungguh memperhatikan kebutuhan batinnya. Mari kita bawa kepada Allah Bapa supaya kebutuhan-kebutuhan batin kita ini dipenuhi oleh Allah Bapa, sehingga kita tidak mencari pelampiasan-pelampiasan yang negatif. Dan yang berikutnya saudara, kita mesti bertobat untuk mengejar obsesi yang tidak baik. Kita harus bertobat karena kita sadar bahwa sesungguhnya kita ini hanya ingin memuaskan diri kita sendiri. Sesungguhnya ada sisi gelap yang kita terus-menerus pelihara. Sisi gelap yang membuat kita seakan-akan tidak bisa lepas dari semuanya itu. Kita sadar kita mesti bertobat dari mengejar obsesi yang tidak baik. Mari kita sadar bahwa ada Tuhan yang begitu memperhatikan kita. Ada Tuhan yang terus menyayangi kita, ada Tuhan yang mampu bersama-sama dengan saudara untuk kita ini bisa bangkit di hadapannya. Kalau Kristus pernah bangkit di dalam dunia ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh terpuruk dari sisi-sisi gelap kita. Mari kita sadari bahwa kalau ada sisi gelap di dalam kehidupan kita,
Hal yang paling positif itu membuat kita sadar betul bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan. Saudara sadar betul ada sisi negatif, tetapi itu membuat saudara sadar betul bahwa saya tahu membutuhkan Tuhan, saya membutuhkan Tuhan supaya saya dipulihkan terus-menerus. Saudara, ketika saudara membutuhkan Tuhan, ketika saudara percaya bahwa Tuhan itu dapat memenuhi kebutuhan batin saudara, maka itu berarti saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang dapat mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang percaya ada sisi-sisi negatif yang terus-menerus akan kita buat semakin lama semakin berkurang, semakin lama hidup kita akan semakin memuliakan Tuhan. Kesadaran ada sisi yang gelap di dalam kehidupan kita itu baik, tetapi melangkah maju bersama-sama dengan Kristus itu jauh lebih baik, dan itu yang akan menyembuhkan kita. Amin. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih ketika kami diberi kesempatan untuk menyadari ada sisi-sisi gelap di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, sisi-sisi gelap itulah yang senantiasa dipakai oleh iblis untuk membuat kami hancur, untuk membuat hubungan kami dengan sesama kami juga putus, untuk membuat hubungan kami dengan Tuhan juga putus. Kami bersyukur kalau kami boleh diingatkan ada sisi-sisi gelap yang ada di dalam kehidupan kami, dan itu membuat kami sadar bahwa kami membutuhkan Engkau ya Tuhan, bahwa kami memerlukan Engkau di dalam kehidupan kami, bahwa kami harus bersandar kepadamu ya Tuhan. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk kami berani dan terus-menerus melihat sisi kehidupan kami. Kalau ada sisi-sisi yang gelap, mari kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk terus mengakui dan untuk terus boleh disembuhkan oleh Tuhan. Kan kami percaya bahwa Engkaulah yang dapat menyembuhkan kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi manusia ciptaan-Mu yang semakin hari semakin diperbarui oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Komisi Pemuda. Kami ingin berdoa untuk mereka semua. Tuhan, berkati mereka yang saat ini sedang menempuh pendidikannya. Berkati mereka yang saat ini sedang menempuh karirnya. Mari Tuhan, Kau yang boleh menolong mereka, menguatkan mereka, memampukan mereka semua untuk dapat melakukan semuanya itu di dalam Kristus. Demikian juga kami berdoa untuk masa depan mereka berkaitan dengan pasangan hidupnya. Mari Tuhan, Engkau yang boleh menolong mereka. Engkau yang boleh memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka dapat menemukan pasangan hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajar kepada mereka untuk tunduk kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus ingin berdoa untuk kebersamaan pemuda yang terus dibangun melalui online.
Kami berdoa biarlah Engkau sendiri yang akan menyertai dan memberkati untuk setiap acara demi acara mereka. Kebersamaan itu membuat mereka semakin hari boleh semakin kuat. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami mau mempercayakan kehidupan mereka pribadi demi pribadi Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang boleh mengangkat mereka. Mari Tuhan Engkau yang boleh membersihkan mereka. Mari Tuhan Engkau yang terus boleh mengajarkan kepada mereka untuk mereka semakin hari semakin berani memangkas sisi-sisi yang gelap di dalam kehidupannya, sehingga mereka benar-benar menjadi orang-orang yang dapat bercahaya di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mempercayakan kehidupan keluarga mereka masing-masing, sertai juga untuk kedua orang tua mereka dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau sendiri yang akan menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan doa kepada kami. Kami semua berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk kita memberikan persembahan. Ayat persembahan terambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu yang baik ya Tuhan. Persembahan bisa diberikan melalui rekening dan QR Code yang tersedia di layar. Sembari kita memberikan persembahan, mari kita pujikan PKJ 146 bawa persembahanmu. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan dan berkat yang Engkau berikan sehingga kami bisa memberikan persembahan kami ya Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini supaya persembahan ini dapat menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama-Mu kami serahkan persembahan ini. Amin. Teman-teman, kini tiba saatnya bagi kita untuk kita kembali ke kehidupan kita masing-masing. Mari kita memilih untuk belajar pelan-pelan memahami dan kita belajar untuk kita nggak berkompromi sama sisi gelap kita. Mari kita pujikan pilihanku. Tuhan yang mulia,
Mari kita satukan hati kita menerima berkat Tuhan. Kasih setia daripada Allah Bapa, penyertaan di dalam Yesus Kristus, perlindungan, pertolongan daripada Roh Kudus, memampukan saudara semua untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.